salam dahsyat, salam luar biasa, salam perkasa. Teman-teman Tree Group dimanapun Anda berada, pada kesempatan siang hari ini saya ada di kandang yang ada pada masa kosong kandang. Jadi masa kosong kandang ini adalah masa yang amat sangat krusial, di mana tidak hanya kita sekedar membersihkan semua sarana perkandangan, tidak hanya sekedar bagaimana kita meminimalkan jumlah kontaminan bakteri, kuman, virus, dan sebagainya. Lebih jauh dari itu adalah untuk memotong siklus penyakit-penyakit yang terjadi di sebelumnya agar tidak menular pada periode berikutnya. Dengan adanya masa kosong kandang yang baik, maka akan berikan dampak di mana total bakterinya akan menurun, total virusnya akan menurun, total bibit penyakitnya akan menurun. Dan tidak cuma jumlahnya menurun, tingkat virulensi keganasan virus juga akan menurun. Tingkat keganasan bakteri juga akan menurun ketika masa istirahat kandang itu berjalan dengan baik. Dan lebih jauh dari itu, variasi kuman-kuman yang ada di dalam kandang juga akan mengalami penurunan. Sehingga pada masa istirahat kandang ini, kita harus betul-betul memastikan bahwa kondisinya harus benar-benar bersih. Semakin lama istirahat kandang, maka akan semakin memutus siklus kuman dari sebelumnya agar tidak menular pada periode berikutnya. Nah, pada sesi kesempatan siang hari ini, kita akan mencoba mengulik lebih dalam bagaimana persiapan check-in di masa istirahat kandang ini betul-betul optimal, baik di kandang tunnel, di kandang close, dan juga di kandang open. Kenapa demikian harus kita perhatikan? Karena kita banyak berharap dengan masa kosong kandang yang optimal, ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap bagaimana menurunkan total inokulum, bagaimana menurunkan total bibit penyakit, sehingga periode berikutnya akan sangat berdampak terhadap kesehatan ayam. Karena broiler modern ini amat sangat rentan terhadap stres, di mana ketika stres dia akan semakin tinggi tingkat kerentanan terhadap kuman, maka jumlah keganasan dan juga variasi kuman di fase awal harus betul-betul kita turunkan. Sehingga dengan kita turunkan keganasan kuman, variasi kuman, dan juga semua yang berhubungan dengan bibit penyakit, ini akan menyebabkan periode berikutnya ayam akan menghadapi tantangan kuman yang lebih rendah, sehingga energi yang dia dapatkan dari pakan bisa teralokasikan untuk pertumbuhan. Dan itu yang kita harapkan. Sehingga dengan demikian kita harus betul-betul memastikan tidak hanya sekedar meminimalisir faktor stres pada saat memelihara ayam, tapi harus kita pastikan bahwa kondisi kuman di kandang itu harus betul-betul minimal, sehingga pada saat ayam tumbuh berkembang, dia akan tumbuh berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Ikuti sampai video ini berakhir. Ini adalah kandang yang kategori kandang closed house, namun masih dalam sistem tunnel ventilation. Pada saat kita memonitor persiapan check-in di tunnel ventilation seperti yang ada di belakang saya, tentunya berbeda ketika kita melihat di kandang open. Namun di kandang yang kategori tunnel ventilation ini, kalau kita lihat hal-hal yang terkait dengan sistem monitoring yang berhubungan dengan komponen closed house hampir sama ketika kita harus mengaudit persiapan check-in di kandang closed house yang modern. Hal yang berhubungan dengan komponen closed house itu menjadi suatu hal yang harus kita cek ulang pada masa persiapan check-in, di mana pada masa kosong kandang ini situasi ayam sudah betul-betul tidak mempengaruhi bagaimana ketika kita mengaudit fungsi komponen closed house, karena kandang sudah dalam kondisi yang kosong, sehingga kita akan lebih leluasa mengecek komponen-komponen closed house. Yang harus dicek pertama adalah area inlet. Kita harus memastikan bahwa situasinya betul-betul bebas hambatan dan tidak ada hambatan ventilasi yang menyebabkan sirkulasi terhambat. Kemudian kita harus mengecek sepanjang kandang, baik di area plafon ataupun di tirai samping kanan kiri kandang, untuk kita cek ulang bagaimana meminimalkan tingkat kebocoran. Kemudian yang ketiga adalah pengecekan kipas. Kapasitas kipasnya harus kita cek betul-betul dengan rinci agar kita tahu berapa kapasitas kipas sesungguhnya. Apakah masih 99%, 80%, atau justru jangan-jangan sudah 60%, sehingga kita perlu menservis kipas tersebut agar berfungsi lebih optimal. Hal yang tidak kalah penting lagi adalah kita cek ulang instalasi listrik, baik itu panel dari PLN ataupun genset. Kemudian kita harus cek juga kualitas air yang akan kita gunakan pada saat situasi di mana ayam ini sebelum check-in. Hendaknya dicek tidak cuma sekedar debit airnya, namun juga kualitas air harus kita pastikan dalam kondisi yang baik. Tidak lebih jauh dari itu, yang kita harus cek pada saat persiapan di kandang tunnel ataupun di kandang closed house adalah bagaimana kita melakukan running test. Kita harus melakukan
suatu percobaan awal untuk mengetahui bagaimana sistem closed itu bisa berjalan dengan baik. Kita harus cek tidak hanya sekedar kecepatan angin, tidak hanya sekedar bagaimana kita memainkan inlet dihubungkan dengan variasi situasi kecepatan angin pada saat-saat tertentu di mana kita menghendaki minimum ventilasi dan pada saat di mana kita harus menghendaki maksimum ventilasi. Kita harus pastikan semua sistem berjalan dengan baik dan sirkulasi dalam kandang betul-betul dengan situasi kecepatan angin yang rata, baik di area inlet, di tengah ataupun di area outlet. Hal itu penting kita lakukan running test termasuk juga listrik agar nanti pada saat ayam sudah datang, ketika ada suatu hal yang berhubungan dengan setting ventilasi, kita sudah siap semuanya. Ikuti sampai video ini berakhir. Saat ini ada di kandang open dan persiapan check-in itu adalah sangat tergantung dari bagaimana masa kosong kandang. Sehingga dari ayam setelah dipanen sampai ayam akan masuk pada periode berikutnya, masa kosong kandang ini menjadi titik kunci di mana kita harus fokus terkait dengan persiapan check-in itu sendiri. Persiapan untuk check-in periode berikutnya, sehingga ini menjadi suatu hal yang amat sangat penting terkait dengan bagaimana kita memonitor semua hal yang terkait dengan persiapan sebelum check-in. Masa istirahat kandang ini menjadi titik kunci untuk memutus siklus penyakit dari periode satu ke periode berikutnya. Kondisi sudah ditebar sekam, tinggal kita monitor bagaimana pelaksanaan menjelang persiapan check-in. Some more.